Memastikan proyek kayu tangan heritage selesai tepat waktu, Forum Pimpinan Daerah atau Forpimda Kota Malang melakukan inspeksi mendadak di proyek kayu tangan. Dalam sidang tersebut, Forpimda meminta pengembang proyek untuk segera menyelesaikan proyek tersebut, sehingga minggu besok Jalan Basuki Rahmat dibuka. Forpimda Kota Malang, yakni Wali Kota Malang, Kapolresta Malang Kota, dan Dim 083 Kota Malang, dan Ketua DPRD Kota Malang, melakukan sidak di proyek kayu tangan heritage di Jalan Basuki Rahmat. Dalam sidak tersebut, Forpimda ditemui oleh pengembang proyek. Forpimda juga melihat langsung proyek pembangunan kayu tangan heritage, di mana proyek tersebut sudah mencapai 90% lebih. Forpimda Kota Malang meminta kepada pihak pengembang agar segera menyelesaikan proyek tersebut, sehingga akses Jalan Basuki Rahmat kembali dibuka dan kemacetan yang terjadi akibat dampak dari pembangunan proyek kayu tangan dapat terurai. Menurut rencana, Sabtu besok Jalan Basuki Rahmat akan mulai dibuka dan diuji cobakan. Setelah uji coba, Jalan Basuki Rahmat akan dibuka pada Minggu 20 Desember besok. Bahwa tanggal 20 harus dibuka. Maka tadi dari pelaksana, Pak Alex dan teman-teman konsultan sudah menyampaikan bahwa Sabtu itu dilakukan uji coba untuk kendaraan besar internal, belum dibuka. Ya, dan kita lihat di sini 2% yang belum diselesaikan. Saya minta malam ini sudah selesai semua. Di sana kurang lebih tadi 5% ya. Tapi insya Allah juga saya minta malam ini bisa diselesaikan. Yang sehingga harapannya besok ini tinggal pekerjaan-pekerjaan yang kecil-kecil, ada pekerjaan proyek genap dan lain sebagainya ini bisa diselesaikan untuk bersama. Kenapa ini saya tegaskan demikian? Karena saya khawatir ya. Ketika ada satu aja nanti mungkin kurang, yang sehingga dilewati terus goyang, nanti ada penutupan lagi. Maka kalau sudah clear, ini sudah diselesaikan di hari ini, walaupun sampai nanti malam ya, harusnya sudah tidak ada keraguan di antara baik pelaksana maupun kami sebagai masyarakat. Kenapa ini saya tekankan? Karena sebentar lagi kan ada tahun baru, ya, liburan Natal. Yang berbarengan juga sekarang tren COVID di Kota Malang sekarang sudah zona merah. Kalau ada kemacetan ya, ini rawan untuk tertular, ya. Ditular dan menularkan virus, sehingga nanti titik-titik kemacetan yang karena kayu tangan, insya Allah teratasi. Titik-titik macet karena jembatan Kedung Gandang, insya Allah juga teratasi di akhir tahun 2020. Simon Alfredo melaporkan. Mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan perkantoran, BPBD Kota Malang melakukan penyemprotan disinfektan di kantor Balai Kota dan DPRD Kota Malang. Seluruh ASN di Pemkot dan DPRD Kota Malang melakukan WFH. Petugas BPBD Kota Malang Jumat pagi melakukan sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan di kantor Balai Kota Malang dan DPRD Kota Malang. Dalam sterilisasi tersebut, petugas BPBD melakukan penyemprotan, dimulai dari ruangan Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, dan Sekda Kota Malang. Selain dari ruangan 3 pejabat ini, petugas kemudian melakukan sterilisasi di seluruh ruangan di kantor Balai Kota Malang. Selain melakukan sterilisasi di seluruh ruangan di Balai Kota Malang, petugas juga melakukan sterilisasi di kantor DPRD Kota Malang. Korlap Penyemprotan BPBD Kota Malang mengatakan, penyemprotan di Balai Kota dan DPRD Kota Malang ini menggunakan 2 cairan, yakni klorin dan disinfektan. Penyemprotan juga dilakukan bertahap. Sementara Kabag Humas Pemkot Malang mengatakan bahwa sterilisasi ini dilakukan setelah adanya ASN yang kembali positif terpapar COVID-19. Kalau untuk seperti di kantor-kantor, kita pakai alkohol sama klorin. Kita tumpuk biasanya. Tapi dilihat dulu, untuk ruangan kantor kalau misalkan ada karpet, terus sofanya yang berupa kain atau dari apa itu, satunya itu pokoknya bukan kulit, itu kita pakai alkohol. Tapi kalau seperti besi, tempat duduknya besi, itu kita pakai klorin. Gitu. Cairan yang digunakan berapa banyak ini tadi Bu? Untuk ini 1 tabung isinya 16 liter. Butuh kita berapa pakai banyak? 8 tabung. Itu untuk berapa ruangan? Kita di sini ada timnya itu satu tim 13 orang.
Penyemprotan ini dilakukan di gedung apa aja hari ini? Hari ini di Balai Kota semuanya, kantor-kantor yang di Balai Kota sama DPRD. Sterilisasi ini juga untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan perkantoran. Sementara, selain penyemprotan disinfektan, seluruh ASN di Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang juga melakukan WFH dan kembali masuk pada Senin mendatang. Disinfektan yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu ya secara acak. Cuma memang eskalasinya memang perlu kami informasikan juga, memang ada penambahan di luar yang 6 kemarin ya, ada penambahan peningkatan sehingga kami memandang penting, Pak Wali memandang penting untuk dilakukan clean up secara menyeluruh meskipun kemarin secara sudah dilakukan. Nah ini kita eksekusi, makanya kita WFH-kan agar bisa berjalan secara optimal. Karena memang setelah disinfektan ini kan tadi sudah disampaikan ya sama koordinator Pak Selvi, seyogyanya memang diendapkan 1 jam, setidaknya 1 jam tanpa ada pembersihan, sehingga hasil spray disinfektan ini bisa menjadi semakin efektif. Pak, ini dilakukan yang keberapa kali Pak disinfeksi di Balai Kota ya, khusus untuk Balai Kota ini yang keempat kalinya. Yang keempat kalinya. Cuma yang 3 kali sebelumnya itu kan memang bisa dikatakan parsial. Jadi ada yang tidak bisa mengintervensi ke dalam karena memang pada saat itu hari libur ya, tidak ada petugas pendamping. Nah hari ini kita lakukan secara optimal, ada pendampingan agar bisa intervensi hingga masuk ke titik ruangan. Kalau yang sebelumnya itu lebih pada koridor-koridor aja. Nah ini sampai pada ruang-ruang layanan, ruang pimpinan, ya ruang-ruang rapat, semuanya kita intervensi termasuk di koridor yang bawah Balai Kota. Rencananya akan dilakukan berapa kali Pak disinfeksi Pak? Yang pasti secara periodik, cuma kan memang kita akan tata waktunya sesuai dengan teman-teman. Kan teman-teman ini juga memberikan layanan terkait dengan pemakaman ya Mas Aris ya Mas Arif, Mas Simon. Nah itu mengatur irama itu. Lebih-lebih kan ada beberapa titik layanan publik, kantor pelayanan publik kita. Pasti kita akan melakukan disinfektasi di perkantoran terpadu Blok Office ya Majen Sukono dan juga yang di Jalan Bikil. Pun demikian kantor-kantor yang kita miliki, misal di Bagas Panlimas itu kan juga di titik yang berbeda itu juga akan kita lakukan intervensi. Simon Alfredo melaporkan. Memasuki penghujan, pengendara roda 2 dihimbau lebih waspada ketika melintasi rel kereta api. Besi rel basah kena hujan seringkali mengakibatkan pengendara roda 2 terpleset dan jatuh dari sepeda motor. Beginilah pemandangan di pintu perlintasan rel kereta api Blimbing Kota Malang. Perlintasan jalan dengan rel kereta api ini harus diwaspadai pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor karena rel basah kena air hujan dan licin. Sudah sering terjadi pengendara roda 2 terpleset ban roda depan ketika melintasi besi rel sehingga pengendara harus lebih berhati-hati dan mengetahui cara melintasi rel kereta api dengan aman. Pihak PT KAI sudah mengantisipasi dengan memasang trap kejut agar pengguna jalan melaju perlahan ketika melintas di rel kereta api serta memasang papan pengumuman kondisi rel licin dan banner cara melintasi besi rel kereta api khususnya ketika besi rel basah. Menurut salah seorang pengendara menjelaskan, pengumuman yang dipasang sudah sangat membantu pengendara agar bisa melintas dengan aman, tetapi juga ada perbaikan sehingga besi rel dan aspal jalan bisa sejajar. Di lokasi terlihat sudah ada pengendara yang terpeleset akibat rel licin sehingga pengendara roda 2 disarankan untuk melaju perlahan dan lebih memilih besi rel yang kering karena tertutup jalan layang sehingga lebih aman dari resiko terjatuh dari sepeda motor. Paling tidak relnya ini harus diratakan sama ratakan dengan aspalnya sih supaya sepeda motornya tidak tergelincir. Nah, paling tidak dikasih strap atau apa gitu supaya relnya tidak terlalu menonjol di atasnya aspal. Kemudian dengan sudah dipasangnya rambu apa? Ya tulisan untuk seperti apa itu sudah termasuk lumayan ya? Termasuk lumayan. Sepeda motor nggak langsung kenceng. Jadi dia ada berhenti sebentar, terus langsung bisa berbelok dikit seperti itu. Supaya pengguna jalan seharusnya gimana kalau udah rel licin seperti apa ini? Jadi kan kalau salah nggak boleh nggak boleh ngikut rel harus. Iya harus ini melintang. Harus melintang ya. Harapannya sebagai pengguna jalan seperti apa harapannya? Harapannya ya paling tidak
segera dibetulkan gitu aja. Ada ada Untuk segera dibetulkan. Enggak cuma harus dikasih program kejut atau apa gitu, paling enggak harus untuk keamanan ya. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Hujan yang turun dengan intensitas tinggi di Malang Raya patut diwaspadai dan menjadi perhatian bersama untuk meminimalisir musibah terjadi. Bahaya dahan besar patah dan pohon tumbang perlu diantisipasi dengan pengamanan pohon rawan tumbang. Namun sayang, masih banyak pohon besar dan condong ke badan jalan. Beginilah pemandangan di beberapa titik jalan di wilayah Kabupaten Malang, khususnya di jalan utama Karanglo sampai dengan Karangploso. Keberadaan pohon pelindung berukuran besar patut diwaspadai masyarakat dan pihak terkait untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi, baik dari dahan patah maupun pohon tumbang mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan bisa membahayakan pengguna jalan. Pengamanan pohon pinggir jalan harus terus dilakukan dengan pengurangan dahan besar yang rindang dan menjorok ke badan jalan serta memotong pohon yang kering. Selain itu, pemantauan pada musim penghujan ini harus lebih diintensifkan, terutama pohon yang rawan terlalu rindang dan condong ke badan jalan. Terlebih sebagian besar jaringan kabel berada di bawah pohon pelindung tepi jalan. Tidak jarang terjadi ketika pohon pinggir jalan tumbang, maka akan mengganggu arus kendaraan yang melintas terlebih di jalan utama. Menurut salah seorang pengendara mengungkapkan, kekhawatirannya pada musim penghujan ketika beraktivitas di jalan, khususnya terkait keberadaan pohon di pinggir jalan yang sering terjadi patah dahan besar. Di jalan utama Karanglo sampai Karangploso terlihat cukup banyak pohon pinggir jalan berukuran besar, rindang dan menjorok ke badan jalan. Banyak pihak berharap ada pengamanan berupa pengurangan dahan besar untuk menghindari dahan patah atau pohon tumbang ketika angin kencang bertiup. Ketika beraktivitas di jalan tiba-tiba angin besar datang, pohon tumbang Pak ada? Ada, pasti ada. Terutama kalau pohonnya itu sudah tua-tua gitu ya, terus hanya ke jalan. Juga banner yang yang ke jalan-jalan itu khawatirnya bawahnya sudah keropos, kena angin sebentar aja langsung roboh. Jadi kalau deras mungkin saya lebih cenderung nyiup istilahnya ya. Di kawasan jalan ini Karanglo, Karangploso juga pohonnya masih besar-besar ya Pak, seperti itu ya? Iya, ada. Tapi kemarin yang sana sudah ditebangi, jadi mungkin sudah agak berkurang kalau di sekitar sini. Tapi pernah kan melihat ada pohon-pohon tumbang di sini? Ada ya. Apalagi di Karangploso itu kan kadang-kadang anginnya nggak nentu ya. Nentu ya Pak. Ya. Pak, kalau masih banyak kayak gitu, harapannya kepada pihak terkait seperti apa? Ya pihak yang berkepentingan harusnya itu pohonnya yang sekiranya ini membahayakan pengguna jalan, mestinya ditebangi, biar nanti nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Mas ya. Pengawasan juga harus lebih intensif, Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Karangploso periode 2020-2025 resmi dilantik oleh Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kabupaten Malang. Para pengurus baru Persatuan Pedagang Pasar Sayur Karangploso berencana akan melakukan penertiban mulai dari lapak pedagang hingga pedagang itu sendiri, agar tidak ada lagi pedagang sayur Karangploso yang ilegal. Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Sayur Karangploso Kabupaten Malang resmi dikukuhkan oleh Ketua Persatuan Pedagang Sayur Kabupaten Malang. Dalam pelantikannya, selain dihadiri seluruh pedagang pasar Karangploso, juga dihadiri Muspika Kecamatan Karangploso dan sejumlah undangan lainnya. Ketua Pedagang Pasar Sayur Karangploso menjelaskan untuk program yang telah dijalankan oleh pengurus pasar sayur, yakni pendataan ulang lapak, mobil, dan lapak lesehan. Hal ini bermaksud agar pedagang yang ada di pasar sayur Karangploso tertib dan nyaman. Sedangkan untuk pedagang yang sudah dilakukan pendataan hingga saat ini mencapai 400 pedagang, yang terdiri dari pedagang mobil dan pedagang lesehan dan warung yang ada di dalam pasar sayur. Sementara untuk antisipasi pedagang ilegal di pasar sayur Karangploso, pengurus pedagang berencana akan menertibkan para pedagang dengan memasang stiker dan kartu tanda anggota bagi pedagang yang mempunyai hak lapak, dan untuk pedagang yang menyewa lapak pengurus akan menerbitkan surat izin pedagang. Para pedagang pasar sayur berharap dengan dilantiknya pengurus baru ini, ke depan mampu mengayomi serta perhatian dan selalu duduk bareng bersama pedagang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam pasar sayur Karangploso,
agar pedagang maupun tengkulak yang datang dari luar daerah bisa melakukan transaksi jual beli sayur dengan aman, nyaman, dan tertib. Yang pertama memang kita adalah pendataan ulang dari lapak-lapak itu. Jadi kemarin dari kepengurusan yang kita bentuk kemarin itu sudah melaksanakan mengenai pendataan baik dari pendataan lapak mobil, lesehan maupun warung. Itu yang sudah kita lakukan di sana. Yang sudah didata hingga saat ini berapa? Untuk pendataan di sini untuk pedagang kita kurang lebih 449 pedagang. Itu meliputi dari pedagang mobil, lapak mobil, pedagang lesehan sama warung. Ini warga sekitar atau yang beraktivitas di pasar sayur ini dari daerah lain? Kalau misalkan pedagang yang ada di pasar sayur Karangploso ini multi, Mas. Jadi ada dari luar daerah, juga ada dari Kecamatan Karangploso sendiri. Ini contoh juga dari Pare juga ada. Dari luar kecamatan atau luar Kabupaten Malang ini ada yang sudah menjadi pedagang kita yang mempunyai hak SK dan hak lapak. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Harga sejumlah komoditi sayuran di pasar tradisional Kota Batu mulai merangkak naik. Hal ini ditenggarai oleh cuaca buruk serta minimnya pasokan menjelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Batu mulai mengeluh akibat minimnya daya beli masyarakat dan naiknya harga sayur serta kebutuhan pokok lainnya. Selain minimnya daya beli masyarakat, pedagang juga merasakan minimnya pasokan dari petani akibat cuaca buruk yang berdampak pada menurunnya hasil panen petani. Sementara harga sayuran seperti wortel naik dari harga Rp8.000 per kilogramnya menjadi Rp10.000. Kubis yang biasanya seharga Rp7.000 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp13.000. Hal tersebut seperti tampak di lapak sayuran milik Halimah yang berada di pasar tradisional Kota Batu. Selain wortel dan kubis, cabai rawit dan cabai merah juga mengalami kenaikan dari harga Rp40.000 kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar yang biasanya seharga Rp40.000–Rp43.000 kini naik menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, bahkan seperti brokoli dari harga Rp15.000 kini menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Paprika merah dari harga Rp35.000 kini naik menjadi Rp43.000 per kilogramnya. Bahkan untuk sawi hijau, selain mengalami kenaikan harga dari Rp4.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Salah satu pedagang sayur mengaku naiknya harga dipicu oleh cuaca buruk beberapa pekan terakhir, serta minimnya pasokan dari petani menjelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Di sisi lain, pedagang juga banyak mengeluhkan terkait daya beli masyarakat yang masih menurun di tengah pandemi COVID-19. Rencananya, diperkirakan harga komoditi sayuran akan terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2020 mendatang. Para pedagang berharap pemerintah mampu mengendalikan dan menstabilkan harga sayur maupun kebutuhan pokok lainnya. Naik banyak, lombok, tomat, jahe. Pokoknya lombok-lombokan naik semua. Bawang enggak stabil bawang. Bawang berambang stabil. Sayur, wortel naik. Kabeh pokoknya semua naik. Itu untuk cabai. Kenaikannya dari berapa sampai berapa? Mari 40 ya. Ini petang boleh ya. Kemarin 40, sekarang 45. Eceran sampai 450. Terus ini yang lain 55. Ini 45. Terus apa mana? Ini 20. Naik semua. Wortel 10.000 biasanya 8. Sudah berapa lama Bu kenaikan harga ini? Ada 2 minggu. 2 minggu ini. Untuk cabai loh. Faktornya Bu? Faktornya hujan. Faktor hujan Bu. Hujan, cuaca tadi. Ya cuaca ya, barangnya yang kurang.
Tomat Tomat berapa? 14. Dari harga berapa toh? Dari murah ta Marian, mari proses. Murah tak murah-murah. Oh, setelah anjlok berarti ada sekarang naik lagi. Ya. Lombok biasanya gak kresek. Biasanya rong kresek, wah ini gak kresek. Dan nggak tahan. Gak tahan. Kalau nggak oleh buah bisa menang nggak berani. Karena naik turun. Yanto Yanjung melaporkan.